understanding. You respected every boundary. You so exciting, wasn't expecting for you to be. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6, praktikan praktikum serologi dan imunologi yang beranggotakan Adelia Nur Safaah, Anissa Fatia Ahmad, dan Dea Yolanda Priscilia Putri. Di sini saya akan menjelaskan alat dan bahan yang digunakan pada jurnal Optimasi Concentration Control Cell Counts atau CCC untuk uji validitas pada pemeriksaan cross-matching. Adapun bahan yang digunakan untuk percobaan pada judul jurnal ini yaitu natrium EDTA 10% 30 liter, sampel darah, plasma yang dipisahkan dari sel darah merah, NaCl fisiologis 0,85%, anti-D atau immunoglobulin G, salin, serum CUMS atau anti-human globulin, suspensi eritrosit 5%, dan juga larutan garam. Adapun alat yang digunakan untuk percobaan pada jurnal ini yaitu sentrifuge, tabung aliquot, inkubator, dan juga parafilm. Oke, untuk selanjutnya itu metode dari optimasi concentration control cell counts atau CCC untuk uji validitas pada pemeriksaan cross-matching. Dilakukan pertama yaitu persiapan plasma, di mana darah sebanyak 3 ml dimasukkan ke dalam tabung yang berisi 30 liter NaETA dan diberi label sesuai sampel. Selanjutnya sampel ditutup dengan menggunakan parafin dan tabung sampel sesuai dari sampel. Selanjutnya dilakukan persiapan eritrosit 5%, di mana hal pertama yaitu disiapkan alat dan bahan, kedua darah vena sebanyak 3 ml dimasukkan ke dalam tabung yang berisi 30 liter natrium ETA 10%, kemudian ditutup dengan parafin, kemudian dihomogenkan. Yang ketiga yaitu sentrifugasi selama 15 menit pada kecepatan 35 rpm. Keempat, plasma dan sel darah dipisahkan dan diberi label. Yang kelima, sel darah yang telah dipisahkan dari plasma ditambahkan NaCl fisiologis 0,85%, kemudian ditutup dengan parafin, kemudian dilakukan homogenitas. Yang keenam yaitu sentrifugasi dengan kecepatan 3000 rpm selama 1 menit. Selanjutnya, supernatan yang terbentuk dibuang dan ditambahkan kembali NaCl 0,855%. Lakukan ini selama 3 kali. Setelah itu, cairan NaCl 0,85% dikeluarkan, sel darah merah yang tersisa adalah eritrosit suspensi 100%, dan yang terakhir, ambil satu bagian sel 100% plus 19 bagian NaCl 0,85% dengan 5% suspensi eritrosit. Untuk persiapan terakhir yaitu persiapan CCC, di mana campurkan 1 tes anti-D IgG plus 39 tetes salin untuk mendapatkan pengenceran anti-D 1/50, 1/60, dan 1/70. Yang selanjutnya dalam tabung lain campurkan 1 tetes eritrosit yang telah dicuci kelompok ORH positif plus 19 tetes salin sehingga diperoleh suspensi 5%. Next, dicampur dengan anti-D 1/50, 1/60, 1/70, dan suspensi dicuci ORH positif 5%, 5/20. Dan selanjutnya inkubasi 15-30-60 menit pada suhu dengan anti-D 1/50, 1/60, 1/70, dan suspensi dicuci ORH positif 5%, 5/20. Dan selanjutnya inkubasi 15-30-60 menit pada suhu 37 derajat Celcius. Dan selanjutnya cuci dengan salin 3 kali, lalu di sentrifugas selama 3-5 menit, dan yang terakhir buang suspensi 5% dari larutan lagi. Untuk uji terdapat 2 uji, yang pertama yaitu uji COMS tidak langsung, dan yang kedua yaitu uji validitas. Untuk selanjutnya itu ada hasil. Untuk hasil aglutinasi kurang lebih benjolan supernatan merah keruh yang sangat halus. Yang kedua aglutinasi plus 1 benjolan besar supernatan tampak keruh. Aglutinasi plus 2 lebih banyak gumpalan dan cairan kasar dan sedikit bening. Aglutinasi plus 3 sedimen terpecah menjadi cairan jernih dan bening. Aglutinasi plus 4 semua sedimen bersatu cairan bening. Ialah pembahasan. CCC merupakan suspensi sel kontrol yang terbuat dari golongan darah ORH positif yang sengaja dilapisi dengan antibodi tidak lengkap. Penggunaan CCC bertujuan untuk mengetahui apakah serum CUMS yang digunakan pada fase 3 masih aktif atau tidak. Jika masih aktif, penambahan CCC ke dalam serum CUMS memberikan hasil reaksi positif atau aglutinasi. CCC adalah suspensi sel darah ORS positif yang telah disensitasi atau dilapisi oleh anti-G IgG tidak lengkap. Tujuan pembuatan CCC antara lain untuk menguji apakah reagen serum CUMS masih valid atau tidak dan dapat menguji hasil negatif dari uji cross-matching. Direct CUMS test dan indirect CUMS test. Pada penelitian dilakukan adalah percobaan dalam pembuatan CCC, di mana pembuatan reagen ini sebagai kontrol hasil uji CCC negatif dan penggunaan CUMS serum CCC sebagai validasi hasil sehingga tidak terjadi reaksi positif palsu atau hasil negatif palsu. Anti-D IgG monoklonal yang digunakan hanya antibodi tidak lengkap dan memiliki titer IgG yang cukup tinggi untuk mengetahui titer anti-D tidak lengkap dengan mendapatkan CCC yang ideal terhadap anti-D. Titrasi ini harus dilakukan secara double atau serial encer selanjutnya diperoleh nilai pengenceran reaksi anti-D yang akan digunakan dalam pembuatan CCC. Pada penelitian ini dilakukan uji indirect
Combs dengan menggunakan serum donor yang diuji dengan eritrosit resipien. Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan menggunakan konsentrasi 40% dan 30 menit, eritrosit 5% dan anti-D yang digunakan setara dengan pencucian sebanyak 3 kali. Setelah itu hasil aglutinasi besar dan sangat terlihat. Pada penelitian ini tidak ditemukan aglutinasi negatif pada CCC pada konsentrasi 50%, 60%, 70%, dan waktu inkubasi 15 menit, 30 menit, dan 60 menit. Tetapi hasil aglutinasi berkurang dari sebelumnya pada konsentrasi 50% dan waktu inkubasi 15 menit. Didapatkan hasil aglutinasi terkecil dan telah dilihat pada mikroskop konsentrasi 50% dan 15 menit dapat digunakan penambahan CCC dalam uji validitas untuk mengetahui pengerjaan pada tahap 1 sampai tahap 3 dari reagen yang digunakan adalah masih aktif atau tidak. Terbukti dengan pemeriksaan makroskopik terlihat mikroskopis terdapat eritrosit terpisah dan CCC dapat digunakan.